Apakah Asus TUF FX505DY masih layak untuk dipertimbangkan di akhir tahun 2020 ini? Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas salah satu laptop, yaitu laptop aku sendiri, yaitu laptop dari Asus, tepatnya itu Asus TUF FX505DY. Nah, jadi ceritanya aku di sini ingin membuat pembahasan atau membuat video tentang apakah Asus TUF ini, Asus TUF tepatnya FX505DY ini masih layak dipertimbangkan di akhir tahun 2020 ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, jadi singkat cerita, Asus TUF FX05 series ini itu diperkenalkan pada pertengahan tahun 2019, yang berarti umur laptop ini sudah lebih dari 1 tahun. Untuk FX505 series ini terbagi menjadi 2 spesifikasi. Yang pertama itu dengan ditenagai dari sisi biru, yaitu dari Intel, yang ditandai dengan adanya penempatan huruf G di sana, atau yang kita bisa sebut itu Asus TUF FX505G series. Nah, sedangkan pada sisi yang satunya, yaitu sisi merah, itu ditandai oleh adanya penamaan huruf D, yang dimana Asus TUF ini itu Asus TUF FX505D series. Oke, jadi sedikit cerita dari laptop Asus TUF FX505DY ini. Itu laptop ini dibekali dengan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3550H, dan juga memiliki graphic card dari AMD juga, yaitu Radeon RX 560X ini yang 4GB, dimana pada pertengahan tahun 2019 ini graphic card ini RX 560X ini itu disandingkan dengan rivalnya, yaitu GTX 1050 3GB. Untuk Asus TUF FX505DY, rivalnya mungkin sekelas seperti Acer Nitro 5, kemudian ada HP Pavilion Gaming 15. Nah, itu laptop-laptop yang pada zamannya itu pada pertengahan 2019 itu sempat hype karena harganya yang terhitung murah dengan spesifikasi yang diberikan pada saat itu. Disclaimer dulu seperti dahulu, teman-teman jangan 100% percaya kata-kataku, karena kata-kataku ini hanya pendapat dari pribadi. Sisanya tergantung oleh teman-teman juga. Kita langsung aja. Di sini menurut pendapatku, pada saat launching ini, Asus TUF FX505DY ini dibanderol dengan harga 10 juta sekian, ya mungkin di bawah 11 juta, di atas 10 juta. Nah, adiknya itu FX505DD ini dibanderol dengan harga yang lebih murah, yaitu di bawah 10 juta, tepatnya 9,9 mungkin di website Asusnya. Nah, pada akhir tahun 2020 ini, tepatnya pada bulan November ini, Asus TUF FX505DY ini sempat ada yang menjual bekasnya, yaitu sekitar kurang dari 9 juta, yaitu sekitar 8 jutaan. Nah, menurutku kalau misalkan dengan harga 8 jutaan ini, dengan spesifikasi yang ditawarkan, menurutku ini masih tergolong cukup menggoda. Masih bisa dibilang ini cukup menggoda dengan harga 8 jutaan. Asal harganya itu tidak lebih dari 8,5 atau 8. Ya 8,5 itu mungkin masih bisa dipertimbangkan gitu. Tapi teman-teman juga perlu mengadakan riset lagi gitu, karena pada akhir tahun 2020 ini banyak laptop-laptop baru, laptop tipis yang ringan, berada pada rentang harga 7-9 jutaan. Nah, yang cukup menggoda itu laptop tipis dengan seri dari Lenovo, yaitu Lenovo Slim yang menggunakan AMD 4000 series itu masih layak dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi di sini tergantung kebutuhan dari teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman di sini tuhannya hanya untuk sekolah, hanya untuk kuliah, atau mungkin mengerjakan seperti kegiatan sehari-hari seperti Word, Excel, kemudian PowerPoint, menurut saya ini laptop sangat cukup. Karena laptop ini
dipakai dengan kebutuhan sehari-hari, itu dengan RAM bawaannya 8 GB, ini masih menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan juga laptop ini teman-teman ingin menggunakan laptop ini sebagai laptop gaming, seperti namanya, laptop ini bisa dipakai untuk gaming karena didukung dengan layar 120Hz-nya. Nah, jadi balik lagi ke teman-teman butuhnya apa, butuhnya bagaimana. Kalau misalkan teman-teman butuh laptop yang kebutuhan teman-teman hanya mengerjakan tugas sekolah, kemudian teman-teman hanya membuat presentasi atau apa, laptop ini lebih dari cukup. Dan laptop ini layak dipertimbangkan. Kelebihannya, laptop ini bisa dipakai untuk gaming, meskipun gamingnya nggak berat-berat, kayak misalkan Genshin Impact masih bisa. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan menurutku laptop ini itu masih sangat-sangat layak untuk dipinang di November 2020 ini, tapi dengan catatan teman-teman harus pintar memilihnya. Dalam hal itu seperti hardware-nya ini teman-teman pastikan itu hardware-nya yang ori atau yang bawaan pabrik, tidak diganti-ganti seperti RAM, kemudian ada yang versi harddisk dan juga ada yang versi SSD. Nanti itu teman-teman bisa cek asli atau tidaknya. Nanti aku bakalan bikin video deh kalau misalkan ini apa aja, kayak misalkan yang aslinya bagaimana, itu kayak semacam harddisknya merek apa, SSD-nya merek apa, atau mungkin RAM-nya merek apa, bawaan dari Asus TUF FX 505 ini. Nanti aku bakalan bikin videonya, jadi tungguin aja. Jangan lupa subscribe. Terus apa lagi ya, tapi kelebihannya ini, laptop ini ya berat ya, namanya juga laptop gaming. Jadi laptop ini beratnya itu 2,1 kilo, mungkin 2,1 kilo ini hanya laptop. Dengan casannya itu 500 gram, berarti sekitar ya 2,5 2,6 lah teman-teman bawa ini. Dan ini cukup berat ya, cukup berat kalau misalkan ini dibawa kemana-mana. Tapi kalau misalkan teman-teman seperti sekarang itu di rumah aja, laptop berada di meja, itu teman-teman gak usah khawatir gitu. Jadi ya oke lah. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini jangan percaya kata-kata aku 100%, karena sesungguhnya ini teman-teman yang punya uang, teman-teman yang punya kemauan, dan teman-teman yang harus riset sendiri. Di sini aku hanya membagikan pandanganku tentang laptop ini. Ya, seperti itulah pandanganku tentang laptop ini. Jadi ya, semoga teman-teman bisa terhibur, bisa dapat informasi meskipun sedikit. Yaudah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya aku bisa semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini. Oke. Dadah.